ini kita ada di Satu Banjar, tepatnya di Kecamatan Mengi, Kelurahan Kapal, yaitu di Banjar Adat Muncan, dengan Seketruno Arsem Manu Abdi Darmo. Jadi kali ini KPU Badung hadir dalam demokrasi berbudaya dengan program Kriya Loka Yowana, yaitu bagaimana membaca nilai-nilai demokrasi dari ogoh-ogoh dan juga nilai-nilai kepemimpinan dari ogoh-ogoh. Dan hari ini kita sudah kedatangan nih atau bersama dengan para kreator Undagi, yaitu saya Undagi, kreator dari ogoh-ogoh di Seketruno Arsem Manu Abdi Darmo. Kenalan dulu, selamat malam, malam ya, malam sih. Malam. Namanya siapa dulu? Untuk kenalan satu-satu dulu sama teman-teman dulu. Teman saya dulu. Perkenalkan, nama saya Esa. Esa. Ini panggil Esa. Saya dengan Adit. Esa dan Adit. Ya. Jadi Esa dan Adit ini kreator Undagi bersama teman-teman yang lainnya tentunya. Saya selaku Panitia. Ya. Oke. Jadi sangat luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman ST Armada sudah memberikan ruang dari kami KPU Kabupaten Badung untuk bisa bincang-bincang lah seputar ogoh-ogoh. Nah, kalau boleh tahu nih, ogoh-ogoh yang 2026 ST Armada hadirkan ini konsepnya apa? Di sini kita mengambil konsep kupu-kupu tarum. Kupu-kupu tarum. Jadi konsep 2026 kupu tarum. Tapi kita flashback dulu ya ke 2025. 2025 itu logonya apa sih? Di 2025 kebetulan saya berdua juga jadi panitianya di Oke, sana. Kita mengambil konsep nungnang. Nungnang, apa itu nungnang? Nungnang itu seperti kunang-kunang. Oke. Nah, sepengetahuan saya kan sempat scroll juga nih, jadi di Instagram kalian, beberapa story kalian di Instagramnya ST Armada. Kalau boleh di-spill, jual berapa sih kalian nungnang? Kalau di desa kita di desa untuk itu ada festival lomba juga. Berapa? Kalau di desa Tengara kita juara 1. Luar biasa, keren. Jadi kalau ogoh-ogoh teman-teman dulu mau tahu ogoh nungnang itu konsepnya seperti apa, bisa lihat di mana media sosialnya ST Armada. ST Armada di Instagramnya dan di TikTok lagi. Nah, balik lagi ke nungnang tadi. Nungnang itu adalah kunang-kunang. Secara bentuk, apakah tetap mengambil konsep raksasa atau apa sih sebenarnya nungnang itu? Dalam bentuk kita tetap mengambil konsep raksasa tapi dalam bentuk kunang-kunang. Dalam bentuk kunang-kunang. Waktu tahun lalu itu berapa karakter yang muncul dalam konsep? 3 karakter. Karakter ya. Utamanya kunang-kunang. Karakter utamanya kunang-kunang dan dapat Senggara juara 1 di Desa Adat Kapal. Luar biasa sekali aktivitas. Nah, di 2026 ini tadi konsepnya adalah kupu-kupu tarum. Nah, kalau boleh tahu nih, kita ke ogoh-ogohan di belakang. Kupu-kupu tarum itu seperti apa sih? Kenapa atau prosesnya kita mulai dari mana? Sejak kapan sudah mulai berproses dulu? Kita prosesnya mulai dari bulan November. November? Ya. Tanggal 5 November. Dimulai dari proses nuasen, kemudian mulai rangka. Oke. 5 November berarti November, Desember, Januari, Februari, dan kepakainya Maret. Ya. Udah lumayan ya, artinya persiapannya. Kalau di Desa Kapal sini untuk saat ini, tahun ini, itu akan ada lomba lagi? Ada. Lomba lagi? Tapi cuman perlombaan ogoh-ogoh nggak pawai ya. Di wilayah aja. Pawainya di wilayah Banjar, di lingkungan Banjar sendiri, tetapi untuk penilaian lombanya di masing-masing Banjar. Nah, pawai sangat menipuk ya. Itu pengarakannya di masing-masing wilayah Banjar atau si kumpul lagi nih? Kumpul ya. Kumpul lagi ketiga. Cuma penilaiannya aja di Banjar. Penilaian di Banjar. Cuma kita tidak ada tari-tarian seperti para ada fragmen. Cuma ada fragmentar. Para ogoh-ogoh aja. Oke. Nah, untuk kupu-kupu tarum sendiri, Esa,
Tadi kita sudah bahas prosesnya kurang lebih sudah 3 bulan. Dan saat ini itu sudah berapa persen sih dari proyek penggarapannya? Mungkin bisa dibilang baru 40% ya saya. Ya 40. 40%. Mau Oke. 50. Target selesainya kapan? Target selesai sih Si- awal Februari. Awal Februari sudah selesai. Karena kita ngejar penilaian di Di Badung. Badung Ah, 18 Februari. 18 Februari untuk penilaian. Ya mau ikut juga di Badung Satu Fest itu ya? Ya ikut. Badung Satu Fest luar biasa sih. Mudah-mudahan sih. Ya kalau dengan Mudah-mudahan selesai sebelum tanggal 18. Ya, Saudara. biar maksimal. Ini udah terbukti tahun kemarin udah dapat juara dan tahun ini harus lebih maksimal lagi ya. Ya. Kadang-kadang lebih susah mempertahankan juara itu ribut ya. Ya. Kalau berikut itu susah nyontek nih, gini konsepnya itu ya. Tapi kalau mempertahankan tentu ide-ide baru itu harus selalu muncul gitu kan. Nah, lalu ke kupu-kupu Tarum, konsepnya itu seperti apa sih sebenarnya kupu-kupu Tarum ini? Siapa yang mau ini? Bisa, gue tahu Pak Sa. Sebenarnya kita berdua juga kurang tahu sebenarnya untuk konsep pastinya karena Heeh. kita minta konsep sama Atu Gongde-nya. Heeh. Beliau memberi konsep kupu-kupu Tarum. Heeh. Ya seperti kupu-kupu itu kan keindahan ya, Betul. keindahan. Heeh. Lebih tepatnya pastinya belum tahu juga Oke. konsepnya. Spill dikit nih konsepnya. Pil dikit. Oke, itu ada catatan nih. Cakapannya ya saya pasti nyimpen kan. Ya. Jadi kalau teman-teman ini Esa dan Adit bagi ya penelitiannya sehingga ya kita fokus di penggarapannya. Secara konsep yang jelas saya yakin sih ST Armada ini biasanya menampilkan hal-hal yang unik gitu. Apa Dit? Seperti konsepnya Dit? Dikit yang bacain sedikit ya untuk konsepnya. Oke. Konsep kami yaitu kupu-kupu Tarum yang terinspirasi dari pamor keris kupu-kupu Tarum. Pamor keris, baik. Ya. Mhm. Karya ini menggambarkan Mhm. kupu-kupu yang berderet dan saling berhubungan melambangkan keindahan dalam perjuangan. Oke, ada nilai-nilai perjuangan gitu. Ya. Oke. Pamor keris ini memiliki makna filosofi yang mendalam, Mhm. yaitu keindahan dalam hidup, baik penampilan maupun perilaku, Oke. serta kesiapan untuk berjuang. Kesiapan untuk Ya. berjuang. Saya underline ini yang menarik nih, saya underline di kesiapan untuk berjuang. Tapi sebelumnya kita terima kasih nih. Jadi untuk program Kria Lokayono ini kita disupport penuh nih sama Sangkala Kopi gitu. Di Sangkala Kopi yang ada di Babakan Canggu nomor 74. Jadi untuk teman-teman ini yang mau ngopi-ngopi santai mungkin itu bisa ke Sangkala Kopi di Jalan Babakan Canggu nomor 74. Sambil dulu Dit, kita seruput dulu kopinya. Oke. Nah, itu kopinya apa Dit? Saya Americano. Kalau Esa, Ini latte. latte ya? Ya kopi latte. Oke, gimana rasa kopinya? Enak. Ini untuk semangat nanti lanjut. Aku jam berapa nih hari ini? Sampai pagi. Biasanya kita sampai pagi. Sampai pagi. Biarpun kerja. Deadline tanggal 18 harus siap di sebelum 18 itu kan? Ya Sebelum maksimal. 18 harus sudah siap logo untuk dinilai oleh tim Badung Satu Fest. Ya. Oke, balik lagi ke hal yang tadi sampaikan bahwa ada nilai-nilai kesiapan perjuangan. Nah, kita kan kami dari KPU nih. Jadi saya cerita sedikit bahwa KPU itu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan teknis kepemiluan. Ya. Gimana cara melaksanakan pemilu, pilkada. Tetapi selain itu adalah penting menjadi tugas yang termuat dalam undang-undang, yaitu melakukan pendidikan pemilih. Nah, KPU Bandung kali ini hadir dengan program yang berbeda. Setelah teman-teman kita lakukan sekarang, kami mencoba menangkap nilai-nilai demokrasi melalui karya-karya teman-teman Suketuno, khususnya yang budaya Bali. Nah, tadi Adit sampaikan ada nilai semangat perjuangan. Nah, tentu proses untuk mulai berkarya ini kan dilalui lewat Parum ya. Parum Ya, ya. Parum. Pastinya kita dari nentuin tanggal nuasen, Mhm. nentuin konsep juga. Oke, jadi semua dinamika itu
persiapannya diawali dari Parum. parum. Dalam parum itu tentu ada yang sepakat mungkin kan, ada yang tidak. Jadi semua itu adalah proses demokrasi, Dit. Jadi jadi semua itu punya hak yang sama kan, karena kita nih Adit dan Esa sebagai anggota Seketuno yang berhak menentukan mau konsep apa nih hari ini gitu kan, tahun 2026 nanti konsepnya apa. Jadi prosesnya melalui parum. Kemudian kita bicara nuansennya. Nuansen itu apa sih? Nuansen itu Ini saya tahu ada yang nonton dari luar Bali nih kan. apa sah? Nuansen. Hari baik ya? Ya, Hari baik bisa dibilang untuk- hari baik atau duase lah. Duase, Dalam biar bukan duase nganten kan? bukan Oke, aman. duase ayu lah. Duase ayu. Untuk memulai Proses pembahasan. proses ya. gitu, termasuk karena kita di Bali ya, Iya. mempercayai adanya sebuah kepercayaan kita di Bali untuk meminta izin memulai satu karya. Ya. Lebih kita bicaranya kan itu ogoh-ogoh ini taksu, ada dipacarain gitu kan. Kinoasen 5 November. Kemudian kalau boleh tahu nih bahan-bahannya apa aja yang digunakan di ogoh-ogoh kupu-kupu tarum ini? Tentunya kita menggunakan bahan ramah lingkungan, rotan, Oke. plaster, Plaster kertas. kertas ya, kertas, bambu, Terus secara rangka serangka kita menggunakan besi. besi ya, karena kalau yang sekarang ini berapa karakter ya? Empat karakter. Jadi ogoh utamanya, pemeran utama, karakter utamanya adalah kupu-kupu. Nah yang 3 ini apa sih? Kita punya 3 karakter manusia, yang 2-nya itu rakyat dan yang lagi satunya itu patih. Rakyat dan patih. Ya. Kenapa ada rakyatnya sih? Apa sih hubungannya keris sama rakyat? Ya. Mungkin dalam pertarungan raksasa dengan patihnya nih Juga berdampak pada rakyat Iya. gitu mungkin, atau memperjuangkan hak rakyat. bisa jadi. Bisa jadi ya. Oke. Kalau Jadi ini konsepnya dalam proses perang, dalam memperjuangkan suatu keindahan tadi. ya. Ya, jadi luar biasa. Jadi artinya penuh dengan, kalau saya artikan ini penuh dengan filosofi yang bermakna. Begitu juga demokrasi kan, karena dalam kita berdemokrasi meski beda pendapat, tapi tujuannya untuk yang baik, yang indah gitu. Adit kemarin sama Esa udah bos. Udah. Sama berapa kemarin? Bisa ingat nggak? Berapa Tapi ikut jadi KPPS nggak? Oh, Nggak. Tahun depan nanti kalau ada pemilu di KPPS ya, kita rasain gimana jadinya penyelenggara pemilu gitu. Tungkaro ya saya. ya Setelah kan pemuda Muncan ini searmada selalu terdepan biasanya ya. Karena sebelum sedikit saya juga bagian dari searmada itu ya. Karena ya bagaimanapun itu proses-proses di kepemudaan, di organisasi Seketuno itu kan penuh dinamika ya. Ya itu tadi ada yang sepakat, ada yang enggak, terus harus ada parum untuk menentukan sesuatu. Itu kan proses demokrasi juga kan. Nah, terus kita lanjut nih ke sini. Tadi Adit bilang selain ogoh-ogoh, kemarin kan 2025 itu di Minang itu ada fragmennya. Ada Ya. fragmennya. Kalau sekarang tidak ada fragmennya. Tetapi Jagamut Dengan tetap ada. yang ini gambar siapa? Udah. Kita juga gambar. Wah, enak. Jadi dari pintaginya, wanitanya, kemudian juga menggambar. Jadi pemuda yang menggambar ya. Iya. Wah, ini betul-betul generasi Bali yang betul-betul mendalami bagaimana berkreativitas di Banjar. Atau keluhan nggak dari pacar masing-masing? Ya pasti ada lah. Karena sibuk terus di Banjar kan. Di Banjar aja loh. Oh, gue ajak sama tunai. Ya benar. Tapi apapun itu kan ya nanti ujung-ujungnya kita kan di masyarakat, Ya, Banjar lagi kan, ya pacar kan harus mengerti lah. Kalau pacar udah serius pasti kan makan Banjar di sini kan harus siap gitu kan. Oke, lalu kita ke aja.
Tadi Bogor udah digarap oleh pemuda. Ada penglingsir atau Banjar lanang istri yang pemudinya juga aktif. Pemudi ya palingan di hari Sabtu datang, Sabtu. ya malam Minggu Malam Minggu. Jadi sekedar buat kopi, kopi. godok. Godok. Ya saya Iya. Itu kebersamaan di masa-masa kalian, saya juga merasakan Betul, gitu. betul. Jadi serunya masih ada nggak istilah pemudi harapan pemuda nih? kalau untuk tahun ini mungkin enggak, mungkin enggak ada. Jadi ada yang jadian. Oh, Banget. sekarang enggak ada Nggak kayaknya, ada. enggak ada saya. Hanya Ya buat udah, pemudi di Banjar Uncan dicariin sama pemuda lain nih. ya, yang bagus-bagus sudah diambil Sudah ada soalnya. sama Nah, ini boleh kita ke obrol. Nah, untuk biayanya sendiri nih, Dit. Tentu kalau di Bandung kan pemerintah daerah punya program ya. gitu. Mungkin ada bantuannya, tapi selain itu, sebelum itu apa sih usaha teman-teman sampai hari ini terwujud 40%? Dananya gimana sih? Sebelumnya kebetulan kita cuman punya kas berapa? Bendahara, Udah kas. Segar ya. sore. Oke. Ya nggak di bawah 10 juta lah. Oke. Mungkin bawah 10 juta. Heeh. Kita cuma modal nekat aja nih. Iya, Kita betul. ya. Oke. Alhamdulillah. Semangat. Yakin, ya, modal Yakin. semangat. Terus Kita nggak ada istilahnya kayak buat Pengalian dana. pengalian dana nggak ada. untuk ogoh-ogohnya, Hmm. nggak ada sama sekali karena kita udah buat pengalian dana untuk di acara ulang tahun. Ulang tahun kemarin. Iya. Ulang tahunnya tanggal 1 Januari ya. Januari. Tenang, saya masih ingat. Hmm. Dan dari proses itu berarti betul-betul menggunakan dana atau kas yang ada di Seketruno itu sendiri. Bahan-bahannya beli atau nyari? Beli, pasti ya beli kita. Nah, kalau kertas kan nggak bisa nyari. Ya. Ting. Ting, kalau Kebet. nggak beli kita kita beli. Ya. Oke, jadi nah teman-teman sadar nggak sih dengan teman-teman sekarang kan beraktivitas nih, terus kemudian belinya kan kita nggak mungkin ke pusat ke pabrik kan, Iya. kan pakai kertas kemudian pakai besi, itu turut serta juga menghidupkan UMKM kan, UMKM. jadi membantu juga tempat saudara-saudara kita yang berjualan. Nah itu kita istilahnya berbagi rezeki kan. Ya. Nah itulah demokrasi juga. Jadi mulai dengan keputusan yang teman-teman putuskan di Parung itu juga membantu berdampak ke UMKM, ke warga yang lain. Masuk mungkin di daerah dekat-dekat Banjar ada dagang, kalau teman-teman berdagang kan juga support minum, makan itu juga harus pasti terisi kan. Ya sama juga membantu teman-teman dari kalian, membantu dan pun nanti mungkin untuk warga juga ada yang support dari donatur mungkin. Ya Ya, pasti. Warga Banjar, penglingsir juga support ya. Pasti. Oke, luar biasa sekali. Nah kita ngobrol lagi nih, Sa. Ya. Kayak Sa dulu. Selain dari bahan tadi rotan, kertas, pakai styrofoam. Tidak sama sekali tidak gunakan. Kalau dulu kan banyak yang pakai styrofoam yang ringan untuk ringan-ringan. Kalau sekarang ini pakai apa? Bahan ramah lingkungan. Ramah lingkungan aja. Oke, tapi yakin bisa kebentuk? Yakin ya? Yakin. Yakin saya. Kepalanya kita menggunakan sama juga rotan, kertas, sama clay. Detailingnya. Itu detailingnya. Yang buat kepalanya siapa? Kebetulan yang membuat kepalanya Niko. Kan itu yang bagian yang paling sulit lah gitu. Kepala detailing itu. Kita punya sitek lokal. Oke, dari. Buat. Wah itu emang legend sih itu hari itu. Emang dari zaman saya emang legend. Terus? Kalau untuk kepala, tangan masih dia yang masih. Untuk bentuk badan mungkin kita teman-teman pemuda. Tapi sudah sama. Ya. Kan nggak perlu memukul dangga kan untuk suruh banyak. Mungkin nggak di WA, mungkin dicari ke rumah langsung. Ya. Ditarik gitu. Tapi kan nggak tidak mendegradasi atau menurunkan semangat kalian kan untuk berkarya. Yang mudah-mudahan Tenggara
semua proses yang dilalui oleh teman-teman ST Armada itu dilancarkan. Dan target kalian? Target kita mempertahankan juara di desa dan Oke. lolos di Kabupaten Nominasi. Bandung. Ya. Lolos di Kabupaten Bandung itu berapa ya? Kemarin spill saya sama teman-teman 590 sekian seketrino kan yang ada di Bandung menjaring 21. 7 kali 3 Ya, 21. Ya, betul. Berarti dari studi zona. Zona. Masing-masing zona 3 gogo. 21 seketrino yang nanti ke Puspom. Di Puspom. Ya, Senggara ya. Karena tentu kalau teman-teman yakin nggak? Kita yakin 100%. Harus yakin ya. Harus yakin ya. Karena yakin itu bersemangat kan. Ya. Apalagi udah pemudi-pemudi udah satu kan. Sebenarnya itu cuma Gini cuman gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa, apapun itu kebersamaan itu penting. Begitu juga kita bernegara, lebih hal-hal yang membuat gotong royong. Kalian kan gotong royong kan di pemuda, modal gogoh, modal ulang tahun, bagi-basan, mungkin kan kerjanya bareng nih, sehingga itu menimbulkan suatu kebersamaan, rasa memiliki gitu. Begitu juga kita bernegara, kalau kita nggak gotong royong untuk negara ya bukan kita berarti yang punya Indonesia kan gitu kan. Bandung juga, Bali juga gitu. Nah, teman-teman sendiri, ketika kemudian nanti ogoh-ogoh ini dilangsungkan di tanggal berapa pengepukan? berapa sah? Penggerbukan. Kurang lebih 19 kayaknya kalau nggak salah. 19 Maret. 19 nyepi nggak? 18 Maret. Nah, itu 18 Maret itu bicaranya di depan Pura Desa. Kumpulnya depan Desa, nggak di lapangan lagi. Enggak. Nah. Karena sekarang itu kan nggak ada fragmentarinya. Cuman ada gogoh aja, kita kumpul dulu di depan Pura Desa. Desa ada apa? Ya. Per nomor undi saya. Tapi ini juga ada nomornya apa namanya? Pajangan yang dipajang di sana. Kita mungkin 22 kan sudah. Bener. Apa? Nomor berapa? 22 jalannya. Baru ini belum sih? Belum. Nanti prosesnya. Untuk gininya belum tahu sih. Belum tahu teknisnya untuk di desa. Yang panitia desa itu dari Wano. Sampai Wano. Warga Salina itu kita kembali ke, saya masih penasaran sekali sama kalau ini jadinya sih kita belum terbayang. Nanti kita spill di akhir nanti kita minta foto, kita akan foto kesini lagi terus saat terjadinya gimana sih. Tapi saya mulai ke Nungnang kan Kunang Tunang tuh. Nungnang kali nih. Sebenarnya konsep awalnya tuh kita ngambil konsep Kenungnang. Tapi entah bagaimana dari penglingsir kita H-1 penilaian Badung itu kita merubah konsep menjadi Nungnang gitu. Oke. Berarti H-1 tuh berbeda ya. Bukan H-1, H-H mungkin sekian sebelum penilaian. Baru banget selesai pas itu. Dan baru selesai. Dan yang menarik itu teman-teman pemilih bisa cek nanti di Instagramnya ST Armada. Itu apa? Gogoh dengan sayapnya besar. Kemudian ada membawa apa lentera. Lentera atau apa sih bahasa ini? Kalau bahasa Balinya itu sentir. Nah itu kan melambangkan apa ya? Pencerahan. Nah dari situ sendiri, Nungnang itu sendiri membawa penerangan terhadap keindahan juga, sehingga variatif dalam alam itu terjadi, ada terangnya, ada gelapnya. Kalaupun nggak ada gelap, ya kita nggak tahu ada terang kan. Kalau nggak ada terang, nggak tahu juga itu. Nah yang lain akan gelap gitu kan. Sehingga itu menjadi hal yang menarik. Nah mudah-mudahan Senggara ya, ogoh-ogoh ini bisa Senggara, karena ini sayapnya sendiri itu kayak ngerangkai
ini ya, layang-layang ya. Ya, Ya, kita menggunakan bambu untuk sayapnya. Tapi nanti di ini, ya Di airbrush. airbrush. ya, airbrush. Airbrushnya Ya, oh jagonya. Oh, udah pasti. Ya. Pasti. Ya, pasti jagonya Eri. Dan sayapnya gerak. Gerak. Sayapnya gerak, kepala gerak, sama poros bawah. poros bawah, berarti di kakinya. Ya, Ya. Itu muter. Muter Cuma tapi nggak 360 ya. nah cuma 90 kalau nggak salah. 90 ya. Saya ingat beberapa kalian tuh yang apa? Nungangin. Nah, sebelumnya yang nggak bunting. Oh, iya, Kita iya. pakai hidrolik. Hidrolik ya? Ya, hidrolik. Nah itu luar biasa itu konsep yang keren tuh. Nggak di gini, nggak diarak. Tapi nggak diarah itu pas Kevin kan, Nggak Kevin jadi nggak nggak di diarah. Tapi walaupun itu menjadi sebuah catatan sejarah buat kalian. Itu kalian juga ikut ini. Penelitiannya belum. Belum. Kecil saya itu. Ya, tapi udah lah ke Banjar. Udah Udah lihat proses. Tapi kan cuma baru 3-4 tahun yang lalu kan. 2020. 2020 6 tahun yang lalu. Oke. Jadi nah itu teman-teman. Jadi setiap proses yang ada di Balai Banjar, di organisasi pemuda, itu adalah bagian dari gotong royong bagaimana mempersiapkan hal-hal yang terbaik untuk dipersembahkan kepada seketurunannya itu sendiri. Begitu juga kita dalam bernegara, bagaimana kita dapat menggali, memberikan hal-hal yang baik kepada dimana kita kalau bahasa ininya di mana bumi dipuja, situ langit dijunjung. Kita bernegara sebagai warga negara yang baik, turut serta untuk menjaga, membawa nama negara kita, termasuk juga kabupaten, provinsi. Nah, untuk Esa dan Adit mungkin terakhir sebelum kita closing, apa sih nilai-nilai kepemimpinan yang bisa kalian petik, nilai-nilai berorganisasi yang bisa kalian petik dari proses mempersiapkan logo ini? Serunya itu di mana? Serunya mungkin dari kayak datang ke Banjar gitu mungkin. Walaupun sebatas Nongkrong. Iya. aja. Yang penting rame kan. Itu Ada teman yang misalnya buat lagi garap, lagi garap, rame, seru. makin Jadi seru lah daripada kayak daripada sepi, kita di Banjar, sedangkan teman-teman yang lain nongkrong di luar, kita nggak seru jadinya. Sedangkan teman lagi garap di Banjar. kalau bahasa Balinya utak banting di Banjar kan. Lebih utak banting di Banjar, yang lain gitu kan. Soalnya gini kan nggak personal yang punya, kita yang punya, kebersamaan untuk ST Armada yang punya. Luar biasa sekali. Nah, di sini gimana? Tapi kan Esa nih udah dulu, tapi saya nggak jadi sendiri gimana? Oh, kalau Tiang sendiri kebetulan ya Tiang kedua kali menjabat sebagai ketua panitianya. Mungkin ada serunya, ada gedegnya, ada sedihnya, dan mungkin di kebersamaan seperti sebelum berkegiatan kita masak dulu di sini, masak. Nah, kalau anak proses di sana letak kebersamaan. Kalau sedihnya itu mungkin kalau yang Tiang alami dari tahun lalu Niko, kita mungkin nggak maksimal di penilaian di Kabupaten Badung. Niko, kita nggak masuk di Badung. Nah, sedihnya mungkin perjuangan teman-teman ya, saya sendiri juga kurang lebih 3 bulan rasanya sia-sia gitu. Karena gimana, target kita sebenarnya tahun lalu di Kabupaten Badung masuk. Kalau marahnya ya udah pasti. Ya itu kan senangnya gimana? Bahagianya.
senangnya kita Stungkaro bisa mendapatkan juara 1 di desa. Nah, itu Ada bisa pembayarannya. menghormati dari Pembayarannya ada di tingkat desa. Desa. Jadi setiap proses itu nggak ada yang sia-sia, Iya. ya kan? Mungkin jodohnya nggak di situ, tapi justru di sini. Nah, yang artinya bisa memposisikan, menilai bahwa karya kalian itu memang luar biasa. Nah, itu pengen milih pesan-pesan dari teman-teman kita di SD Armada. Ada Adit selaku ketua panitia penerapan Ogoh-Ogoh 2026 ini, ada Esa juga as a team. Jadi pesan demokrasi yang kita bisa kutip pada Ogoh-Ogoh di belakang kita ini, itu Ogoh-Ogoh dengan konsep kupu-kupu tarum, itu bagaimana meraih kebahagiaan, keindahan, dan siap melakukan perjuangan. Iya. Itu yang penting, karena seperti yang tadi ada sampaikan, kalau tidak ada proses kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Tapi kalau kita sudah berjuang secara ikhlas, meski jodohnya tidak yang sesuai harapan, tapi akan mendatangkan hadiah yang indah di tempat yang lain, gitu kan. Betul. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih telah membersamai kami di Kriya Lokayana. Kriya Lokayana itu adalah kreativitas lokal pemuda. Aktivitas Lokal lokal pemuda Bali. Karena konsep kita berbeda nih. Kalau mungkin kalian aja ngobrol demokrasi kan pasti nonton ya. bingung itu. Iya, nggak paham. Nggak paham. Tapi kalau kita diskusikan melalui karya, budaya, itu kan jadi asik dan kalian mungkin bisa mendapatkan insight-insight baru dari kita di KPU Bandung. Jangan lupa juga untuk follow media sosial kalian. Sosial Instagram kita SD Armada dan ST Armada. Kan penyanyi band Armada ya. Ya. Instagramnya, TikToknya ST Armada sama seperti ST Armada. Jadi teman-teman silakan follow, ikuti perkembangan dari Ogoh-Ogoh Kupu Tarum sampai dengan nanti hari H-nya, yang kalian juga bisa lihat di Instagram ataupun media sosial KPU Kabupaten Bandung di KPU Bandung. Terima kasih, sampai jumpa.